Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Justinus Ardianto. Pengalaman bermakna Romo Justinus Ardianto menyidang Bapak Ibunya sendiri. Mari sama-sama kita mendengarkan pengalaman bermakna dari Romo Justinus. Hari ini saya akan mulai dulu dengan membacakan firman Tuhan yang mungkin sejajar dengan bacaan. Nah, ini sesuai judul, cocok, ada anak kecil datang. Firman Tuhan yang saya bacakan ini mungkin sejajar dengan kalau Anda pergi ke gereja hari ini atau besok, ini urutan dari itu, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu berkata seorang yang lain, "Ikutilah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tema yang diberikan kepada saya adalah embrace your inner child. Artinya peluklah inner child itu pengalaman masa kanak-kanak kita, ya, yang mungkin masih tersimpan dalam hati. Embrace itu. Tapi mungkin saya termasuk aliran yang lain. Jangan dipeluk, ya. Let your inner child go. Release your inner child. Tapi itu nanti akan saya bahas pada bagian-bagian berikutnya. Saya ingin mulai dulu dengan suatu kesan saya ketika saya masuk ke sini. Ternyata komunitas Mayo ini, saya sudah 22 tahun di Jakarta, tapi saya baru tahu ada komunitas Mayo. Ini kebangetan saya atau Anda yang kebangetan sebetulnya? Nggak pernah ngundang saya. Ya. Kesan saya adalah bagaimana Anda punya spirit, punya semangat, yang datang ke tempat ini memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu diajak untuk sekeluarga. Pak Sutri bersama anak-anak di sebelah sana, itu ada spirit untuk itu. Dan itu bagus, luar biasa. Walaupun di sini katanya ada yang sudah bukan Pak Sutri muda lagi, tapi ikut-ikutan datang. Itu karena katanya pembicaranya Romo Yus. Nah, saya itu katanya fansnya lansia-lansia. Bukan yang tengah umur kayak Anda ini, ya. Nah, saya mulai dengan catatan ini. Cara Tuhan menyatukan Anda sebagai pasutri menikah itu kadangkala sangat unik, sangat unik. Ada ratusan pengantin yang saya berkati selama 22 tahun itu. Dan saya selalu tanya, "You ketemunya di mana? Kalian ketemunya di mana?" Dan jawabannya selalu menarik. Ada yang ketemunya di gereja. Yang satu organis gereja, yang satu dirigen. Oh, cocok saya bilang. Kalau gitu tuh frekuensinya sama, ya. Tapi ada juga yang punya jawaban menarik. Ketemunya di mana? Di Dragonfly. Frekuensinya cocok juga, ya. Mungkin lagi ajep senggolan, terus lalu tukeran nomor handphone, WA-WA-an, lalu jatuh cinta, bersahabat dulu, jatuh cinta, lalu menikah.
boleh juga menikah seperti itu. Bapak ibu saya itu punya pengalaman yang lebih dahsyat lagi. Ibu saya itu garisnya itu keturunan Katolik yang sangat kuat. Sedangkan bapak saya itu garisnya adalah keluarga Muslim di Magelang yang sangat kuat, ya. Anak kiai, bapak saya Kiai Magelang. Nggak tahu PKB atau Nasdem, saya nggak tahu ya. Nah, ibu saya di Solo. Mereka sudah tunangan. Yang Katolik ibu saya sudah tunangan dengan orang Katolik. Bapak saya Muslim punya tunangan juga orang Muslim. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba dua pasangan pacaran ini putus. Tidak saling kenal. Yang Muslim sama Muslim putus, yang Katolik sama Katolik putus. Dua orang stres karena putus cinta, itu healingnya kemana? Solo sama Magelang, tengah-tengahnya mana? Jogja. Mereka berdua entah bagaimana pergi ke Jogja, dikenalin sama temen, curhat tentang situasinya masing-masing, lalu akhirnya merasa punya pengalaman yang sama, karena kata seorang filsuf Yunani, Empedokles mengatakan bahwa ada prinsip yang sama itu mengenal yang sama. Ya, yang sedang putus cinta ketemu sama yang putus cinta, itu biasanya frekuensinya cepat nyambung. Yang suka naik sepeda ketemu sama yang suka naik sepeda, itu akan segera bikin komunitas goes. Yang suka makan bakmi akan ketemu juga dengan yang suka makan bakmi. Yang suka nyontek di kelas ketemu juga sama yang suka nyontek di kelas, cocok ya. Jadi prinsip itu benar, dan ternyata lalu mereka berdua berpacaran. Tapi sebelum menikah itu ibu saya bilang begini, kowe tenanan arep nikahi aku, engkau beneran mau nikahin saya. Kalau engkau pengen nikahin saya, sinau, pakai bahasa Jawa, sinau itu artinya belajar agama. Kalau you tidak belajar agama Katolik, tidak dibaptis, ibu saya berkata, goodbye my love, kata ibu saya. Mungkin ibu saya waktu itu merasa kecakepan, sehingga bisa ngancem itu lelaki. Tapi puji Tuhan itu lelaki nurut, belajar agama, lalu jadi katekumen, dibaptis, nikah, jadi bapak saya. Bayangkan kalau bapak saya di Magelang nikah dengan tunangannya. Ibu saya nikah dengan tunangannya di Solo. Maka Keuskupan Agung Jakarta tidak punya Romo yang namanya Romo Justinus Ardianto. Ya, itu memang sudah rezekinya saya. Bagaimana saya muncul di dunia ini akibat dua pasang tunangan ini putus. Itu cara Tuhan mempertemukan mereka, itu unik sekali. Sebuah buku mengatakan man itu from Venus, Mars. Sedangkan woman itu dari Venus. Lalu tiba-tiba dua alien ini ya jatuh ke bumi, lalu jatuh cinta. Dan itulah yang mungkin terjadi dengan banyak pasangan suami istri. Bapak ibu saya juga gitu. Perbedaannya banyak sekali, perbedaannya banyak. Bapak saya itu hobinya ngumpulin barang bekas. Ada tali rafia, kantong kresek, tutup panci ya. Pokoknya kali-kali suatu hari nanti kepake, maka itu disimpan sama bapak saya. Tapi ibu saya punya sifat yang lain. Ada barang yang tidak kepake, pasti ibu saya segera buang ke tempat sampah supaya rumahnya bersih. Beberapa kali itu bertengkar gara-gara barangnya hilang. Tapi ya udah, mereka terus seperti itu. Tapi lama-lama menurut saya ya, saudara-saudariku, ketika Anda menjadi pasangan muda seperti ini, masih kelihatan banyak perbedaan-perbedaan di antara Anda. Tapi yakinlah sama saya, makin tambah usia perkawinan, makin lama Anda itu makin mirip. Dalam banyak hal, sifat, mungkin juga keputusan-keputusan, kecenderungan-kecenderungan itu lama-lama makin mendekati sama, lalu kompak semakin saling mengenal apa yang diinginkan oleh pasangannya. Dulu mungkin kalau ingin mengungkapkan keinginannya itu harus ngomong banyak. Tapi mungkin makin lama perkawinan makin saling deket ya, itu dengan kedipan mata pun Anda sudah tahu Anda harus melakukan apa.
Kalau jidatnya sudah mengkerut sedikit, Anda sudah tahu. Ya, dia nggak suka dan sebagainya. Termasuk juga dalam bentuk wajah. Katanya orang makin tua, pasangan itu makin lama menikah, itu bentuk wajah, itu makin lama makin mirip. Coba nanti yang sudah opa oma di sini ya, itu ngacak lah dengan pasangannya. Dugaan saya itu makin mirip. Kenapa? Sudah keriput dua-duanya. Sehingga lalu ya mirip seperti itu. Tapi mari kita syukuri perbedaan-perbedaan yang Anda alami, tapi ujung-ujungnya Anda duduk di depan altar mohon berkat Tuhan. Saya pernah punya tugas yang sangat tidak enak di kuskupan ini, yaitu sebagai hakim pengadilan perkawinan. Setiap hari Kamis saya menyidang kasus-kasus orang perkawinan, orang menikah yang perkawinannya sudah bubar. Ya, itu tugas yang paling gak enak. Anda mau tahu menurut statistik saya, perkawinan yang paling riskan, paling banyak angka perceraian, usia perkawinan berapa? Feeling Anda? Macam-macam Anda menjawabnya. Tapi berdasarkan statistik saya, itu usia perkawinan yang paling rentan konflik lalu berpisah itu adalah 6-15 tahun perkawinan. Itu angka paling banyak, 6-15. 1-5 itu masih anget, masih romantis, manggilnya masih yayang. Ya. Tapi saya takjub sama opa oma di Puri Indah, umurnya sudah 78 dan 74. Tapi sampai seumuran 78 dan 74 itu mereka masih manggilnya yayang. Terus saya tanya, Pak kok hebat sekali sih Pak sampai setua ini masih manggil yayang, mesra sekali sama istrinya. Lalu bapaknya bilang begini, Romo jangan bilang-bilang istri saya ya. Sebetulnya saya sudah mulai lupa nama istri saya siapa. Maka daripada saya salah manggil, nanti saya disuruh tidur di luar. Mendingan saya panggil yayang aja semua. Tapi ya itu pengalaman 1-5 tahun itu semuanya masih romantis. Makan bareng, nonton bareng, traveling bareng. Itu 1-5 ya. 6-15, kenapa angka perkawinan banyak yang gagal di situ? Karena pada masa itu secara ekonomi mulai terjadi, mulai mapan, mulai stabil secara ekonomi. Lalu juga ego masih pada tinggi, masih pada muda, ego masih tinggi. Bentuk tubuh juga masih pada bagus. Ya. Lalu yang terjadi ketika konflik, ketika ada yang berselisih paham, disitulah kita mulai egonya keluar, lalu kita mengatakan aku bisa hidup tanpa kau. Sehingga akibatnya mereka berpisah. Tapi kalau sudah 16 tahun perkawinan lebih, itu relatif aman. Kenapa relatif aman? Pada masa itu anak-anak sudah mulai gede. Badan juga sudah mulai gede. Ya. Sehingga mau diapain lagi ya. Tetapi pada masa itu kita mulai memikirkan kebahagiaan itu bukan soal kita memuaskan ego kita. Tetapi kita juga bagaimana mengikat cinta kasih yang utuh sampai akhir hidup kita. Ibu bapak saya, ini pengalaman masa kecil saya. Kalau saya mulai pengen masuk ke inner child ya. Masa kecil saya itu tidak terlalu bagus sebetulnya. Tapi anehnya saya itu bukan termasuk aliran yang pengalaman masa kecil yang jelek itu mempengaruhi saya sehingga saya menjadi kacau hidupnya saat ini. Ya. Di depan mata saya, ibu bapak saya itu bertengkar. Bertengkarnya itu nggak main-main, lempar-lemparan piring dan gelas. Zaman dulu kalau orang tua bertengkar itu serem. Ya, kalau orang tua zaman sekarang itu Anda sudah tahu caranya bertengkar, jangan sampai dilihat anak-anak. Tapi kalau bapak ibu zaman dulu itu bertengkarnya itu terus terang-terangan dan pakai lempar-lemparan piring dan gelas. Di depan kami, bapak ibu saya punya anak 5. Itu serem sekali pertengkaran. Sampai akhirnya ibu saya memutuskan mau kabur dari rumah. Dia ambil koper, dia masukin pakaian, dia mau kabur, minggat istilahnya orang Jawa. Pengen minggat dari rumah.
Untung saya sejak kecil agak cerdas. Maka saya kunci semua pintu. Ketika saya ngelihat gelagat tidak baik dari bapak ibu saya kunci semua pintu. Cekrek, cekrek, cekrek. Kunci pintunya saya taruh di mulut. Lalu ibu saya mau keluar pintu, mencari kunci di mana, kunci di mana. Lalu saya bilang, Artinya kalau ibu mau pergi dari rumah, you harus ambil dulu kunci dari mulut saya. Tapi artinya juga gua telan nih kunci. Supaya ibu gak pergi dari rumah. Akhirnya ibu saya banting koper, gak jadi pergi, masuk kamar. Banting pintu, jeger. Bapak saya nyusul masuk kamar, jeger, banting pintu juga. Lalu 5 anak depan pintu itu nguping. Apa yang terjadi dalam kamar? 5 menit pertama masih prang-preng, lempar-lemparan barang dalam kamar. Aduh, jangan-jangan ada yang mati nih, kita udah takut. Dan betul, sesudah itu tidak ada suara apa-apa. Sunyi senyap, kita sampai takut. Tapi setelah itu bunyinya lain, yaitu bunyi ranjang bergoyang. Ngeot, ngeot, ngeot. Bunyi apa tuh? Wah nggak tahu. Ya pokoknya kita lalu akhirnya tidur, besok pagi bapak ibu saya senyum-senyum, minta maaf tadi malam kami emosi. Orang tua. Mungkin ketika di dalam kamar mereka baca firman Tuhan dan meditasi. Mungkin ya. Pokoknya damai. Tapi itu dalam rekaman kepala saya, itu ketika saya masih kecil, ibu bapak saya masih umuran 40-an, itu terjadi seperti itu. Jangan dikira selamat. Ternyata konflik lagi pada umur bapak saya 75, ibu saya 62 tahun. Jadi selisih bapak ibu saya itu sekitar 13 atau 14 tahun ya, agak jauh selisihnya. Nah, apa yang terjadi? Bapak saya itu pengen mengenang masa lalunya, yaitu pengen jualan lagi. Lalu dia dulu jualan kopi susu di Rumah Sakit Umum Tangerang. Lalu dia izin sama ibu saya, pengen jualan lagi seperti dulu. Kata ibu saya apa? Oh rasa, gak usah. Orang tua udah gak kuat lagi jualan, bapak di rumah aja. Bapak saya ngambek. Ngambeknya bagaimana? Dia bilang begini, kalau aku gak boleh jualan lagi, kita pegatan, kita cerai. Tapi ibu saya menganggap itu enteng, sana cerai kalau berani, kata ibu saya. Tapi ternyata bapak saya serius. Dia pergi ke Istiqlal, kabur dari rumah di Tangerang, pergi ke Istiqlal, telepon dari telepon umum di Masjid Istiqlal. Teleponnya apa? Bu, aku sudah di Masjid Istiqlal, aku mau baca syahadat agamaku yang dulu, aku kembali ke agama Islamku, kita bercerai. Ibu saya nangis, lalu telepon saya sudah jadi romo waktu itu. Saya lagi ngantor di katedral, ya. Bapak saya kabur ke Istiqlal. Lalu manggil saya, ibu saya manggilnya nama kecil. Kalau ibu saya sudah kalap atau pengen marah, manggil saya itu bukan Romo, tapi manggil nama kecil, Dut. Wah, nama kecil saya Endut gitu ya. Dut, itu bapakmu urus. Bapakmu mau ceraiin aku. Sekarang sedang kabur ke Istiqlal. Waduh, Bu, bapakku kan suamimu, saya bilang gitu. Ya wes, ibu tenang aja di rumah, aku cari bapak. Jadi bayangkan seorang Romo Katolik nyebrang dari gereja katedral, nyebrang ke Istiqlal, mencari bapaknya yang kabur dari rumah, pengen balik jadi Islam, pengen menceraikan ibunya. Bayangkan kalau itu bisa terjadi, maka akan ada film judulnya Ayat-ayat Cinta yang Ketiga. Ayah seorang Romo menjadi mualaf. Wah, itu pasti heboh ditonton ya. Lalu saya keliling Istiqlal besar. Dulu gak ada handphone. Bapak saya lagi jongkok di bawah telepon umum. Pak, ngapain di sini? Nah, bapak saya itu agak gak enak sama saya setelah saya jadi Romo. Karena di rumah saya itu setelah saya jadi Romo, segala perkara pokoknya diputuskan Romo. Kalau Romo sudah berkata, semua selesai.
Pak ngapain di sini? Bapak saya bilang apa? Enggak ngapa-ngapain, aku jongkok aja. Saya nggak bahas. Terus saya punya teori kan, orang lapar itu gampang marah. Lalu saya tanya, Pak, Bapak udah makan belum? Belum, aku lapar. Loh kok nggak makan? Nggak punya duit, kata bapak saya. Lah nggak punya duit kabur, saya bilang. Ya wes, aku traktir ya Pak. Traktir opo? Bakmi, mau nggak bakmi? Oh aku doyan bakmi, kata bapak saya. Ayo Pak, kita ke pasar baru makan bakmi Abun. Nah, lalu saya pergi ke gang kecil itu, ke bakmi Abun yang di pojok. Kalau gang kelinci yang depan sudah nggak ada babinya. Saya yang ke belakang, bakmi Abun. Lalu sampai bakmi Abun, saya tanya bapak saya, Pak, dagingnya mau campur atau mau ayam atau campur? Campur opo, kata bapak saya. Campur babi. Oh terus bapak saya bilang, ya wes campur aja, kata bapak saya. Tujuan saya, strategi saya yang pertama berhasil. Menghalangi bapak saya kembali ke agamanya. Dengan cara cekokin babi dulu, ya kan. Nah, setelah kenyang, orang lebih tenang. Saya antar ke Tangerang, pulang ke rumah. Lalu saya sidang itu 2 suami istri. Kita masuk kamar, pasang lilin, pasang salib, pasang patung Bunda Maria dan Santo Yosef seperti ini persis, ya. Persis ini seperti ini. Cuma nggak ada bunganya, ya. Lalu saya tanya setelah doa, terus saya tanya, Bu, ibu itu masih cinta nggak sih sama bapak? Apa jawaban ibu saya? Yo aku masih cinta sama bapakmu, cuma bapakmu itu makin tua makin aneh, ya. Ya wes lah Bu, nanti ibu juga makin tua makin aneh. Kan ibu kan selisihnya 13 tahun, ibu yang jagain bapak ya. Ya wes nurut. Pokoknya kalau Romo udah berkata, orang tua itu nurut sama saya. Terus bapak saya tanya, Pak, bapak itu masih cinta gak sih sejatinya sama ibu? Apa jawaban bapak saya? Tak pikir-pikir dulu. Loh kenapa mikir-mikir dulu? Iyo. Kalau aku boleh jualan, aku cinta sama ibumu. Tapi kalau aku nggak boleh jualan lagi, aku cerai sama ibumu. Yowes, bapak boleh jualan, tapi nggak boleh dorong gerobak ya. Bapak aku bikinin kolam ikan depan rumah, bapak jualan ikan, ya. Ya nurut, pokoknya aku jualan, kata bapak saya. Akhirnya bapak saya jualan ikan. Kalau ikannya nggak laku, saya telepon keponakan saya. Rino, Om transfer uang 200.000. Kamu beli ikannya Mbah. Lalu kamu minta ibumu masak. Lalu ibumu kirim ikan bakar atau ikan apa, pepes atau pesmol, kirim kepada Mbah. Jadi akhirnya kakak saya yang tertua itu masak ikan buat bapak ibu saya. Jadi semua bahagia. Bapak saya tenang, bahagia ikannya laku. Ibu saya senang dapat kiriman ikan. Lalu keponakan saya juga senang dapat lebihan duit dari saya. Dan saya juga bisa melayani umat dengan tenang karena bapak ibu saya beres gitu loh. Maka saya cuma ingin mengambil satu kesimpulan pertama. Yaitu bahwa perjuangan perkawinan itu seumur hidup. Ya. Nanti pada masa tua persoalannya lain lagi. Pada masa Anda masih tengah umur seperti ini, Pak Sutri muda, itu pasti persoalannya macam-macam. Ada fokus-fokus kehidupan yang mungkin membuat kita bisa salah paham di situ. Tapi ini up and down perkawinan itu biasa. Yang penting semua punya niat untuk menjaga pernikahan itu tetap utuh. Pengalaman buruk lain. Anda kalau lihat saya sekarang, itu kira-kira masa remaja saya itu nakal atau alim? Kok Anda tahu ya? Jadi dulu di sekolah saya masa SMP, itu entah bagaimana ya, sekolah itu bikin eksperimen. Kelas 8 itu dibagi 5 ya, 8A sampai 8E. Eksperimennya apa? 8A itu anak-anak yang pinter. Pokoknya yang jenius di 8A. 8B itu setengah pinter. 8C itu yang average rata-rata. 8D itu setengah oon. 8E yang oon dijadiin satu. Anda boleh tebak saya ada di kelas mana?
Betul, saya ada di kelas 8E. Dan ketika bagi rapot, dulu bagi rapot kan nggak sistem semester. Bagi rapot itu sistemnya caturulan, tiap 4 bulan bagi rapot. Caturulan pertama, aku itu ranking 35 dari 36 anak. Di kelas 8E. Di situ berkumpul anak-anak nakal. Pulang sekolah itu saya tawuran, bawa rantai sepeda. Ya, lalu pulang tawuran, saya itu main judi sama abang-abang beca. Suatu ketika saya itu kepergok bapak saya lagi main judi sama abang beca. Apa yang terjadi? Bapak saya seret saya. Dari tempat main judi, kupingnya ditarik, rambutnya dijenggut. Orang tua zaman dulu kan boleh menyiksa anak ya. Dulu kan belum ada komisi perlindungan anak, belum ada. Jadi saya diseret, benar-benar diseret, rambut dan telinga ditarik sampai rumah. Bapak saya itu kalau ngomel tidak banyak bicara. Ya, kalau ibu saya cenderung bawel, ngomel, cubit, itu ibu saya. Sedangkan bapak saya itu kalau udah marah dia cuma berkata, kamu mau dipukul pakai tangan yang luar atau tangan yang dalam. Saya lihat bapak saya pakai cincin batu akik, batunya ada di luar. Maka saya bilang, Pak yang dalam aja, saya bilang gitu. Bapak saya kurang asem, batunya diputar ke dalam. Maka saya dikampleng, digampar. Pak, pak, pak. Saat itu nangisnya itu bukan nangis sedih biasa, itu nangis marah. Nangis orang sakit hati, itu pundaknya naik. Mau bales tapi gak berani gitu ya. Tapi itu pengalaman bagaimana saya dipukul sama bapak saya. Sakit hati. Tapi sekarang puji Tuhan, kalau saya mengenang pengalaman itu, ya, saya itu bersyukur sekali. Kenapa? Kalau saya nggak digampar oleh bapak saya, maka mungkin kita nggak ketemu di sini, ya. Mungkin kita ketemunya di Las Vegas atau di Macau. Saya lagi main blackjack gitu ya, lagi main apa di sana. Atau mungkin saya jadi tukang beca di Tangerang, bisa jadi, ya. Kemungkinannya sih jadi tukang beca sebetulnya. Ya. Tapi puji Tuhan buat saya, orang tua saya itu mendidik dengan sedemikian ekstrim. Ya. Saya tidak sakit hati sekarang. Ya. Saya senang bahwa saya dulu dipukul oleh bapak saya. Tapi buat saya itu cara orang tua kita mendidik kita, itu kadangkala bagus untuk kita ingat. Ya. Wah, kayaknya saya emang punya daya tarik sama anak-anak. Saya baca kalau baby itu mendekat, itu orang itu biasanya hokinya besar, ya biasanya gitu. Nah, lalu saya cuma ingin mengatakan bahwa orang tua kita itu mendidik dengan cara macam-macam, pengalaman kita waktu kecil itu juga macam-macam. Tetapi nggak semua harus berakhir luka batin. Saya itu berpikir ya, kenapa sekarang ini banyak sekali penawaran retret penyembuhan luka batin. Pembebasan, ya. Apa yang membuat kita harus ikut seperti itu? Dulu waktu saya frater, ya, itu ada retret mencari cacat pusaka. Bagi saya ini aneh juga. Kenapa hidup harus ngorek-ngorek luka? Ya, menurut saya pendekatan seperti ini harus kita putus. Ya, jadilah pribadi. Oke, kita punya pengalaman, ya. Mungkin biarin aja ya, nggak apa-apa selama nggak jatuh, ya. Mungkin dia lagi menikmati khotbah saya kan, ya. Ya. Nah, apakah kalau kita punya pengalaman buruk di masa lalu, itu harus kita sebut saya luka batin, ya. Bagi saya ini mirip orang, ya, yang bawa telur busuk di tasnya, dia pergi bawa itu tas terus ke sana kemari, lalu dia komplain tentang apa? Hidup saya bau. Padahal penyebabnya adalah kita bawa telur busuk itu terus kemana-mana. Padahal mungkin ada saatnya kita buang itu tas, ya. Kita buang, kita lepaskan. Ini sedikit rahasia berdasarkan survei saya terhadap diri saya sendiri tentang pengakuan dosa, ya. Nggak boleh membocorkan rahasia pengakuan dosa, tapi ini nyerempet sedikit, ya. Berdasarkan survei saya, Anda boleh tebak
Dosa apa yang paling sering diomongin oleh umat di ruang pengakuan dosa? Menurut Anda apa? Bukan selingkuh, bukan korupsi, bukan nyontek, bukan ya. Tetapi ternyata yang paling sering diomongin oleh umat saya yang ngaku dosa kepada saya itu adalah sakit hati, dendam, kecewa. Ya. Lalu dia mulai cerita bukan tentang dosanya sendiri, tapi tentang dosanya orang sama dia. Ceritanya 10 menit, yang ngantri di belakang 200 orang. Jadi saya langsung berpikir, Bu, stop ya, dosanya ibu apa ya. Tapi buat saya, kalau saya tanya sama Anda, siapa yang paling sering ngomong saya sakit hati, terluka dan kecewa, lelaki atau perempuan? Perempuan ya. Kenapa? Karena perempuan itu apa-apa dibawa ke hatinya. Ya. Sedangkan lelaki itu ya, kadangkala masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bahkan ya ibu-ibu ya, banyak juga yang nggak sempat masuk ke kuping mereka, nggak didengerin. Anda mau ngomong apa juga nggak didengerin oleh suami-suami. Jadi suami-suami itu punya ilmu untuk menyeleksi, punya filter di kuping. Kalau Anda ngomel, jangan dikira suami Anda dengerin. Mereka punya filternya sendiri untuk mana yang didengerin, mana yang nggak didengerin. Ya, nah. Tapi juga penyebab kedua kenapa lebih banyak perempuan yang ngomong sakit hati dan terluka, itu karena lebih banyak perempuan yang ngaku dosa dibandingkan lelaki. Ya. Itu survei saya. Ya. Tetapi saya kira inilah yang mungkin baik kita renungkan ya. Bahwa kita ini berjumpa dengan orang, nggak selamanya orang itu benar-benar kita punya relasi yang baik. Anda berkomunitas seperti ini nih. Resiko dari berkomunitas adalah apa? Resiko dari berkomunitas adalah kita bisa salah paham. Kita bisa terluka satu dengan yang lain. Sehingga akibatnya kita juga sakit hati. Tapi pertanyaan, apakah sakit hati harus kita bawa terus? Ya. Mungkin saya beruntung ya. Saya itu orang yang paling cepat lupa dengan segala perkara di masa lalu. Ya. Ini agak menguntungkan saya, sehingga saya termasuk orang yang gampang cek. Nah ini lebih kenceng dari tadi ya. Saya menjadi pribadi yang lebih gampang tidur nyenyak, lalu juga tidak mengingat kesalahan orang ya. Sehingga saya hidupnya itu lebih damai dan tentram. Mengapa? Karena saya diajarin oleh pembimbing rohani saya, hidup yang sejati itu adalah di masa kini. Ya. Hidup yang sejati itu adalah di masa kini. Kita kalau ingin bahagia menurut saya ya, itu adalah hic et nunc. Hidup yang bahagia kita harus menghayati, hic itu artinya here di sini, dan nunc itu adalah now di sini, saat ini. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang bahagia, harus menjalani hidup kita saat ini dan di sini. Misalnya, kalau Anda saat ini sedang mendengarkan khotbahnya Romo Yus di sini, nikmati sedang ikut praise and worship di sini bersama komunitas Mayo, lalu juga sedang mendengarkan khotbahnya Romo Yus. Jangan lalu kebanyakan lihat jam tangan. Panjang amat di Romo khotbah, kapan selesainya? Itu Anda tidak bahagia. Atau Anda lagi duduk di sini, tiba-tiba ingat, aduh kompor belum dimatiin. Lalu akibatnya Anda ada di sini, tapi pikiran Anda tidak di sini. Atau tiba-tiba ingat tadi brankas kayaknya belum ditutup. Itu ada sertifikat, ada deposito, ada emas batangan. Anda ikut firman Tuhan di sini, tapi Anda sedang ingat sesuatu yang di rumah. Ketika kita berada di satu tempat, tapi jiwa dan hati dan pikiran kita tidak berada di sini, itu kita menjadi tidak bahagia. Maka saya kira prinsip dari kita hari ini ingin belajar lepaskan pengalaman-pengalaman masa kecil yang mungkin menyakitkan kita, pengalaman masa lalu yang masih kita simpan, itu tujuannya apa? Kita ingin menjadi pribadi yang bahagia, ya.
Cara yang lain kalau ingin menjadi pribadi yang berbahagia sebetulnya simpel menurut saya. Yaitu berhentilah kita membanding-bandingkan. Ya. Membandingkan hidupku dengan hidup orang lain. Membandingkan rumahku dengan rumah orang lain. Kalau Anda kesini naik mobil Panther, ya, mobil Panther kan agak gemeter-gemeter dikit ya, drrrr gitu ya. Terus tiba-tiba Anda bandingkan teman Anda yang mungkin kesini naik mobil Ioniq 5. Nyaris tak terdengar kan, mobil listrik. Aduh Pak, mobil kita berisik banget Pak, gemeter gak enak. Kapan kita ganti mobil listrik ya. Lalu kita akan merasa mobil kita jelek. Tapi kalau Anda membandingkan hidup Anda dengan teman Anda yang kesana kemari naik bajai. Ya, bajai lebih gemeter daripada Panther. Dogodok, udah keluar dari bajai pun kita masih suka gemeter di luar. Maka lalu kita akan berkata, untung ya Pak kita punya mobil Panther. Lalu Anda akan berkata apa yang kedua? Kamu nanti pulang jangan naik bajai, ikut aku aja, aku yang nganter ke rumah. Artinya apa? Orang yang nengok ke bawah, satu akan bersyukur atas hidupnya, apa yang dia punya. Tapi yang kedua juga dia akan berbuat kasih kepada orang lain. Ini kuncinya sebetulnya. Hai suami-suami, jangan bandingkan istri Anda dengan istri orang lain. Ya. Atau istri Anda dengan teman kantor Anda. Ya. Kalau dulu istri Anda waktu Anda nikahi itu beratnya masih 48, 47, lalu kok sekarang udah mulai 60 beratnya, jangan salahin dia. Mungkin Anda keseringan ngajak makan dia pergi ya, pergi makan keluar lalu akhirnya dia gemuk. Tapi ketika Anda mulai membandingkan istri Anda dengan istri orang lain, ataupun dengan teman kantor, maka kita akan menjadi kecewa ketika kita sibuk membanding-bandingkan. Istri juga nggak boleh bandingin suami, ya. Kok suami orang lain perutnya six pack, sedangkan suami saya sudah mulai one pack, wah langsung dipegang perutnya, ya. Lalu Anda akan merasa suamiku tidak segagah waktu ketika menikah dulu, ya. Kok suami orang lain bisa beliin hadiah ulang tahun bagus-bagus ya. Beliin tas yang mahal-mahal. Kadangkala kasih kejutan-kejutan yang romantis. Sedangkan suamiku kok tidak romantis. Maka kita akan kecewa ketika kita sibuk membandingkan. Orang tua sebagai orang tua Anda juga gak boleh bandingin anak Anda dengan anak orang lain. Kenapa anak orang lain kok nilainya bagus terus? 90, 100, 90, 100. Sedangkan anak saya kok remedial terus. Saya baru baca penelitian di Boston University. Ya, dan ini saya selalu berikan kepada anak-anak yang retret kepada saya. Saya bilang, hai anak-anak ada kabar gembira buat kalian. Menurut Boston University ada hasil penelitian. Tingkat intelektualitas anak, pinter atau oonnya kamu saya bilang. Itu ternyata ada faktor genetik dari orang tua. Saya bilang begitu. Jadi kalau kalian itu suatu ketika diomelin gara-gara nilainya merah terus atau remedial terus, lalu orang tua kalian marah-marah, tolong kalian stop dulu. Papa mama jangan marahin aku dulu ya. Boleh nggak aku lihat rapotnya papa mama? Siapa tahu ada papa atau mama yang on sehingga itu nurun ke aku ya. Jadi ketika kita mulai sibuk membandingkan, kita menjadi tidak bahagia dengan karunia buah cinta yang Anda punya itu. Ya. Maka saya cuma ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa kalau ingin menjadi pribadi yang bahagia, mari kita belajar untuk menerima dan bersyukur terhadap peristiwa apapun. Nah, kalau kita ingin menjadi semakin bahagia juga, pada akhirnya kita harus masuk pada kesadaran bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup ini sekarang ujung-ujungnya adalah untuk menggapai kerajaan surga. Apa yang kita lakukan ya. Maka dengan demikian kita akan mulai bisa membedakan apa yang harus kita selesaikan di dunia ini supaya kita benar-benar berhak masuk dalam kerajaan surga.
Mungkin kita punya problem-problem di masa lalu yang belum kita lepaskan. Ketika dulu saya jadi frater, awal-awal ada latihan rohani yang disebut ajere kontra. Ajere kontra itu apa? Kita melakukan sesuatu yang mengkontra dari kecenderungan kita. Kalau kita cenderung suka ini berlebihan, maka aku harus melakukan kontranya. Supaya aku terbebas dari problem itu. Contoh, dulu ada frater teman saya itu takut gelap sama takut setan. Bayangkan mau jadi Romo tapi takut gelap sama takut setan. Apa yang dilakukan oleh pembimbing rohani saya, Romo pembimbing frater, teman saya itu dikasih ajere kontra. Supaya dia sembuh dari pengalaman takut gelapnya itu. Ajere kontranya apa? Dia disuruh pergi 1 bulan, pergi sebagai tukang gali kubur. Jadi dia disuruh ke Tangerang, jadi tukang gali kubur di pemakaman Tangerang. Selama 1 bulan tinggal di kuburan. Itu namanya ajere kontra. Ketika kita takut gelap dan takut setan, itu lalu dikasih ajere kontra, kita tidur di kuburan. Setelah 1 bulan apa yang terjadi? Teman saya itu jatuh ke ekstrim yang lain. Dia pulang ke asrama jadi orang yang sangat berani, bahkan lebih jauh lagi agak sok tahu sedikit. Dia selalu begini, wah di sini kayaknya ada nih. Oh di sini bersih, di sini bersih. Oh. Jadi yang tadinya takut gara-gara punya pengalaman ajere kontra lalu jatuh ke ekstrim yang lain. Teman saya takut yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, resikan orangnya. Ya, dia tidak mau terlibat pada sesuatu yang kelihatan kumuh gitu. Nah, maka dikasih ajere kontra. Disuruh jadi pengasuh anak cacat ganda. Di Condet itu ada panti asuhan cacat ganda. Dia harus bersihin kotorannya anak-anak cacat, mandiin mereka, bersihin tempat tidur, nyuci pakaian, nyuci spray, semua itu dilakukan dalam 1 bulan. Sesudah itu dia sembuh. Sesudah itu dia sembuh. Saya lain lagi. Saya itu kalau Anda lihat ya, mata saya yang kanan ini, yang kiri lihat kemana, yang kanan lihat kemana. Ya, ini saya sering minder waktu kecil diteriakin jereng atau juling. Ya, itu membuat saya minder waktu saya kecil. Maka saya itu suka takut ngomong di depan umum. Terbata-bata, sampai SMA saya kalau ngomong depan umum itu terbata-bata. Nah apa yang dilakukan oleh pembimbing rohani saya disuruh jadi gelandangan selama 1 bulan. Nyalinya diperbesar, jadi orang minderan dan takutan seperti saya disuruh jadi gelandangan di terminal, di stasiun Senen. Maka saya di sana bergaul dengan preman-preman Senen di sana. Kalau saya nggak punya duit, saya ngebongkar telepon umum. Supaya bisa makan, nggak dikasih duit oleh seminari, tidak dikasih uang. Lalu kita makan dari itu, mabok-mabokan sama mereka. Lalu saya berani macam-macam, godain WTS, godain bencong, ya banci. Itu kita lakukan semua di jalanan selama sebulan. Akhirnya saya betah menjadi gelandangan selama sebulan. Dan saya lupa pulang ke asrama. Romo Alex pembimbing saya keliling naik motor nyari saya. Dan ngelihat saya lagi narik gerobak di sekitar Senen. Lalu kamu Justinus? Oh iya Romo. Kamu masih mau jadi Romo, mau masih frater apa enggak? Masih Romo, ya udah pulang, teman-teman kamu sudah pulang. Kamu harus pulang kalau masih mau, oh ya Romo saya mau 1 hari lagi tambah. Saya mau perpisahan dulu dengan teman-teman saya. Sejak saat itu saya tidak takut sama siapapun. Dikejar polisi saya nggak takut, menghadapi siapapun nggak takut. Saya pernah gereja saya digerebek oleh FPI, FBR, HTI, dan juga Forum Betawi Rembuk, macam-macam. Itu nyerbu ke gereja saya. Tapi saya bilang, saya yang ngadepin sendiri. Jangan ada karyawan ataupun dewan paroki nemenin saya. Saya pakai jubah, mereka sekitar 50 orang ketemu saya protes tentang keberadaan gereja itu. Saya ajak ngomong sedemikian rupa, akhirnya kita salaman makan nasi padang bareng. Ya.
ujung-ujungnya nasi kotak ya. Tapi buat saya nyali kayak gitu saya dapat dari pengalaman ajere kontra ya. Ketika saya dilatih dengan pengalaman melawan kecenderungan diri, mungkin masa lalu saya orang yang minder, penakut dan juga mungkin grogi kalau harus di depan seperti ini. Tapi dengan pengalaman ajere kontra maka kita bisa sembuh. Teman-teman, Bapak Ibu, mungkin masa lalu kita punya sesuatu yang berpengaruh pada masa kita yang sekarang. Mungkin salah satu caranya itu adalah ajere kontra. Kita mencoba melawan itu supaya kita bisa sembuh dari itu. Tapi buat saya cara yang paling penting itu adalah hayati, nikmati kekinian hidup Anda. Hidup yang sejati itu adalah di masa kini. Bukan di masa lalu, bukan kekhawatiran di masa depan. Ya. Kalau Anda terikat pada pengalaman masa lalu, percayalah itu pangkal dari ketidakbahagiaan. Hai ibu-ibu, ini nasihat saya. Jangan terlalu sering ngeliatin foto waktu Anda masih berumur 20 tahun, jangan. Ya. Ketika Anda bandingkan diri Anda yang sekarang dengan Anda yang umur 20-an waktu itu, mungkin Anda merasa saya sudah enggak secantik dulu. Lalu kita akan panik mencari ini dan itu. Walaupun ada istilah anti-aging, menolak tua atau anti penuaan, tapi percayalah itu tidak menolong ya. Kita harus menerima kodrat bahwa suatu hari nanti kita menjadi tua. Ini minta maaf kepada ibu-ibu ya. Ini ada pepatah yang saya baca di Instagram. Perempuan itu ibarat bola dalam olahraga. Kalau Anda waktu itu umurnya 20 tahun, Anda itu seperti bola dalam sepak bola. Anda akan dikejar-kejar oleh 22 lelaki. Ya, karena Anda lagi cantik-cantiknya, lagi cakep-cakepnya. Yang merebutin Anda banyak. 11 tambah 11. Bola dalam football, sepak bola. Tapi ketika umur Anda sudah beranjak tambah lagi 30-an. Maka lalu Anda itu seperti bola dalam bola basket. Masih menarik, dikejar-kejar tapi berkurang 5 tambah 5. Lawan yang merebutin Anda 10 orang. Umur Anda sudah 40-an misalnya, Anda itu seperti bola dalam bola pingpong. Anda diperebutin 2 lelaki, tapi di pingpong kesana kemari. Ya. Minggu ini sama dia, minggu ini sama saya, minggu ini sama dia. Kita di pingpong seperti itu. Nanti kalau umurnya sudah 50-an, Anda itu seperti bola golf. Ya. Dipukul sejauh-jauhnya, makin jauh makin bagus. Ya. Artinya apa? Kita juga tidak bisa kepengen hidup kita kayak masa lalu ya. Tetap cantik, tetap langsing, tetap menarik, beda. Ya. Kita harus terima juga perjalanan hidup kita akan menjadi tua. Tapi bapak-bapak, suami-suami, yuk gak boleh ngetawain istri-istri. Ya. Sekarang mungkin Anda masih punya power, punya gaji, punya jabatan, punya pekerjaan. Suatu hari nanti lelaki kalau sudah post power syndrome ya, itu lebih bahaya stresnya. Ya. Di rumah mainin burung perkutut, pakai sarung ya. Itu lelaki akan lebih stres ketika sudah tidak punya power, tidak punya kekuatan seperti dulu. Maka menurut saya hidup yang paling bagus itu adalah bahagia sesuai titik yang sekarang. Kalau Anda umurnya sekarang 40-an, jadilah orang bahagia pada titik umur sekarang. Hidup Anda harus penuh di situ. Nanti ketika Anda umurnya 70, jangan terlalu terikat kepada keberhasilan masa lalu, jangan terlalu terikat pada kekacauan yang masa lalu juga, ya. Tapi nikmatilah usia pada umur 70 itu. Sampai akhirnya kita ikhlas meninggalkan dunia ini dan akhirnya kita masuk dalam kerajaan surga. Dan terakhir yang mau saya katakan adalah suatu ketika nanti saatnya kita melepaskan satu persatu orang-orang yang kita sayangi. Ya. Kita harus melepas orang tua kita. Kita harus melepas segala hal di masa lalu kita. Pada akhirnya juga kita melepas keluarga kita yang kita cintai sekarang. Dengan segala hormat kepada kaum lelaki ya. Berdasarkan survei di Google, itu katanya ditakdirkan suami itu katanya lebih cepat meninggal daripada istri. Ya, ini berdasarkan survei. Tapi bisa dibuktikan kalau you pergi ke Panti Werda lebih sering ketemu oma atau opa?
Oma, ya. Kenapa? Kalau istri ditinggal mati suami, itu akan lebih kuat awet sebagai single mom, ya. Maka banyak oma-oma sampai tua. Ada oma-oma di Jatiwaringin umurnya 103 tahun. Belum mati-mati sampai sekarang. Ya. Itu awet, ya. Tapi kalau suami ditinggal mati istri, itu biasanya dua kemungkinan. Nggak lama kemudian nyusul mati karena saking cintanya sama istri dan hidup itu nelongso karena nggak ada penolong. Istri yang biasa menolong nggak ada, lalu dia ikut hidupnya merana juga lalu meninggal. Tapi juga ada kemungkinan yang kedua, nggak lama kemudian muncul yang lebih muda, lalu menikah lagi. Nah, maka lalu istri-istri biasanya lebih awet daripada suami-suami. Tapi buat saya survei ini belum berlaku untuk Romo dan Suster, ya, karena kita sama-sama dilatih untuk hidup sendiri, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bawa semua kehidupan keluarga kita, suka duka hidup kita. Yang paling penting, bawalah kebahagiaan buat keluarga Anda. Menjadi pribadi yang bahagia saat ini, bagaimana latar belakang keluarga Anda masa lalu, lepaskan. Fokus ke keluarga Anda yang sekarang, ya. Oke, ada orang tua, oke ada mertua, tapi sekarang ini kan sebetulnya kuncinya adalah keluarga Anda yang sekarang. Dan saya ingin terus mendoakan keluarga-keluarga di sini supaya bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mendidik anak-anak dengan tepat, dan bersyukur anak-anak mau diajak ke sini, mereka juga dapat pendidikan imannya. Suatu hari nanti mereka susah untuk Anda gandeng. Mereka akan pergi, mereka akan menolak diajak ke acara seperti ini. Tapi mumpung sekarang mereka masih bisa, ajaklah untuk memberi ini fondasi pengalaman iman buat mereka. Suatu saat mereka pergi keluar, mereka jauh dari Anda, mereka sudah punya pengalaman iman. Mari kita cintai mereka dan kita cintai keluarga kita. Demikian seminar dari Romo Justinus Ardianto. Semoga menginspirasi kita semua, terutama bagi pasangan pasutri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.